Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bintang Terang Peksi Haji. Baik, di kesempatan hari ini saya akan mereview ya sangkar pakem ya. Sangkar pakem plastik ya. Jadi ini salah satu buatan saya ya. Ini soko double ya. Untuk sokonya sendiri soko kujang ya. Kalau soko itu tergantung dari seleranya yang memesan ya. Jadi ada yang soko keris, kemudian soko-soko yang pada umumnya lah di sangkar-sangkar plastik bambu. Di kesempatan hari ini saya akan sedikit lah menjelaskan tentang sangkar pakem. Jadi sangkar pakem itu sendiri mempunyai ciri-ciri khusus ya. Tidak sama dengan sangkar-sangkar pada umumnya. Jadi kenapa harus dibuat pakem? Tentunya ada maksud dan tujuannya ya. Nah, di sini tentunya dari saya sendiri adanya sangkar pakem itu untuk klasikan sendiri, pasti ada mahkota, ada kubah, kemudian ada soko, kemudian jari-jari yang ganjil, kemudian ada kaki-kaki sangkarnya. Tentunya itu mempunyai arti yang berbeda-beda ya, mempunyai filosofi yang berbeda-beda. Nah, ini hanya sebuah simbol saja. Jadi ciri-ciri khusus sangkar pakem itu sendiri biasanya itu terletak pada umumnya sangkar sih sebenarnya. Cuman dari jari-jarinya saja ini biasanya bilangannya sudah ganjil. Setiap soko ini jari-jarinya ini pasti ganjil. Entah itu 13, entah itu 11 per ini ya, soko sini ya. Antara soko sini dan soko sini itu pasti bilangannya ganjil. Itu biasanya seperti itu. Kemudian kenapa harus ada mahkota, kemudian ada kobah dan soko ini sebenarnya sama seperti rumah ya. Umumnya kita manusia, jadi ada pondasi, kemudian ada soko, kemudian ada temboknya sendiri itu dari jari-jarinya sendiri, dari kubah atap seperti itu ya. Jadi untuk mahkotanya sendiri itu adalah melambangkan kejayaan. Nah, ini kewibawaan ya. Makanya dikasih mahkota, karena perkutut itu dulunya adalah peliharaan para raja-raja zaman dahulu. Untuk orang-orang kalangan biasa seperti kita, kalau waktu dulu itu tidak dianjurkan untuk memelihara perkutut ya. Jadi biasanya para bangsawan yang memelihara perkutut. Makanya sangkar perkutut itu sendiri untuk yang pakem mesti ada mahkotanya. Nah, untuk kubah ini sendiri ya, ini kubahnya bisa dilepas ya, karena ini juga bisa untuk sangkar jemur. Saya lepas dulu. Jadi, oke, sebentar. Baik, ini dia. Kalau tidak dikasih kubah nih. Jadi tujuannya adanya kubah itu sendiri adalah, nah kalau kubah ini adalah biasanya kalau untuk suara itu biar ini mendengung ke bawah, karena atasnya ditutup, ada yang dirajut, ada yang seperti ini, tergantung permintaan. Adanya kubah itu sendiri, nah ini supaya kalau umumnya itu suaranya itu biar menggema turun ke bawah. Kalau untuk secara pakemnya sendiri, kubahnya sendiri itu adalah supaya energi perkutut lokal yang ada di dalamnya itu biar terkumpul di dalam, tidak menyebar. Makanya adanya kubah perkutut itu pasti ada maksud dan tujuannya. Jadi untuk sangkar pakem sendiri, kubah itu adalah untuk mengumpulkan energi yang ada di dalam peksinya, di dalam perkututnya. Kemudian untuk soko-sokonya sendiri, kemudian untuk jari-jarinya sendiri itu supayanya apa? Supayanya energi yang di dalam perkutut itu yang dari luar itu biar tidak bisa masuk. Makanya dibuat bilangannya biasanya ganjil. Makanya burung-burung perkutut lokal itu biasanya disukai oleh makhluk-makhluk yang memang tidak kasat mata. Nah, itu biasanya burung perkutut seperti itu. Makanya dibuat sangkar pakem itu supaya apa? Energi yang dari luar itu tidak bisa masuk. Makanya
di sini ada bilangan-bilangan ganjil tertentu supaya energi-energi, mungkin energi negatif atau apapun itu yang di luar biar tidak bisa masuk. Jadi soko dan jari-jari ini buat pagernya ya. Buat pagernya supaya energi yang dari luar itu tidak masuk dan yang di dalam itu tetap terkumpul di dalam seperti itu. Nah, kemudian untuk kaki-kaki sangkar sendiri itu adalah penopang utama dari sangkarnya sendiri gitu. Sama halnya seperti rumah, pasti ada pondasinya seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itulah penjelasan tentang sangkar makam. Untuk sangkar ini sendiri ini yang soko double nih. Kemudian di samping saya ini sokonya tidak double biasa dia. Sama juga. Ini sokonya 8 sama. Jari-jarinya juga per soko ini ketemunya 11. Kalau sokonya dibuat 6 itu pasti jari-jarinya ketemunya 15. Kalau dibuat 6 sokonya ini. Kemudian kalau dibuat 4 nanti tetap juga ketemunya tetap pakem karena jari-jari tetap ketemu 23. Nah, seperti itu nggih. Jadi mohon maaf apabila tadi ucapan saya mungkin ada yang salah atau belum berkenan buat sedulur-sedulur semua, karena di sini sifatnya kita ini masih sama-sama belajar. Saya juga masih pemula. Mohon bimbingan dan dukungannya buat para sedulur semuanya. Jadi ini sedikit pengetahuan saya tentang sangkar pakem. Nah, ini dia sangkarnya. Untuk tepoknya sendiri, tepok lepatan bawah ini sudah umum banyak lah ya. Mungkin pengrajin-pengrajin dari Kudus ataupun dari mana itu sudah. Karena saya juga belajarnya dari situ. Untuk di Sumatera sendiri, mungkin di Lampung pengrajinnya yang seperti ini baru saya mungkin ada. Cuma tidak banyak, kebanyakan dari Kudus dan Solo biasanya seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah mensupport dan menonton video ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa menikmati hidup ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara.